Teman dekat siapa tuh jadinya? Teman dekat aku. Iya deh. Tapi temen deket gua lah. Soalnya nomor punggungnya 13 sama dengan tanggal lahir saya. Oh gitu. Happy birthday. Asik yang ulang tahun. Oh, Terima kasih diucapin dulu. iya, keren banget. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, pemain timnas putri Indonesia Syafira Ika Putri. Hai. Halo, Ika ya. Iya, panggilan Ika, akrabnya ya. Coba dicek dulu. Oke, kita kalau tadi kan udah terbukti kan. Akurasi passingnya masih belum pas. Coba kita buktikan langsung ke suhunya. Ini skill beneran nih. Ini skill beneran nih. Iya, boleh ada berapa Ya, persen? ya. Gak usah. Jangan terlalu jago, jangan terlalu. Wow. Oh, boleh. Baru ngetes aja langsung. Baru Jangan ngetes, nih. baru ngetes. Oh, baru jiar. Baru Jiar. jiar. Kita coba sekali lagi ya. Wih, tepuk tangan emang suhunya ya. Boleh duduk, silakan. Silakan duduk. Silakan, selamat datang di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Ika, selamat ya, bangga banget loh. Timnas Putri Indonesia Makasih juara, banyak. keren banget. Tapi aku tuh penasaran ya, Fit, Ika. Sebenarnya kok bisa sih dirimu tuh suka bola? Awalnya gimana? Aku udah dari kecil Kak, umur 10 tahun aku udah main bola kebetulan. Sekarang umur? Umur 21 tahun. Wih, udah 11 tahun. Iya, udah 11 tahun Itu main main bola. bolanya main bola di jalanan kayak anak komplek dan anak kampung gitu ya? Iya. Atau ikut SSB? Ikut SSB. Oh, awalnya? Langsung serius berarti ya? Iya. Awalnya aku atlet badminton malahan. Lah, kok bisa nyebrang gitu? Iya, karena dulu ada cedera di tangan, terus kayak aku punya adik cowok, ngeracunin aku buat masuk main bola sih dia. Oke, Jadi dari situ awalnya. rezekinya di bola, Fit, berarti. Tapi adiknya masih main bola kan sampai sekarang? Udah enggak? Iya tuh keren. Oh, adiknya main badminton berarti sekarang. Adiknya cowok kan? Cowok, adik aku cowok. Tuh, berarti rezekinya lewat adik di bola Betul. sekarang. Terus proses latihannya kayak gimana sih sampai bisa masuk timnas? Nggak gampang pasti ya? Iya betul, nggak gampang pastinya karena pas dari umur 10 tahun itu aku masuk SSB, aku cewek sendiri. Oh ya? Semuanya cowok. Jadi kayak ya pasti banyak kayak emang cewek bisa main bola ya kayak gitu-gitu. Karena orang masih awam kan cewek main bola. Itu sih cobaan dan rintangannya jadi atlet cewek. Berarti memang pada zaman Ika ikut SSB belum banyak SSB putri ya? Iya belum banyak, masih bahkan nggak ada ya kalau di kota aku belum ada. Oh gitu? Iya, tapi kalau sekarang udah banyak banget. Ya banyak lah, apalagi habis juara. Pasti lebih banyak lagi nih anak Indonesia yang pengen jadi pemain bola. Iya, banget. Terus sampai ke seleksi itu kayak gimana sih prosesnya, Kak? Awalnya itu ada turnamen Piala Kartini. Waktu aku umur 14 tahun, pertama kali aku timnas. Udah 7 tahun berarti. Ya, 7 tahun 7 lalu. tahun aku main di timnas. Awalnya itu pialanya turnamennya di Jawa Tengah. Aku bela Bangka Belitung. Oh. Dan juara, terus ada talent scouting juga. Dan di situ ada head coach timnasnya, waktu itu masih coach Rulinere dan coach Yopi. Dan di situ aku kepilih dan pertama kali aku jadi timnas dan jadi kapten timnas juga. Wih, keren Gokil. banget. Kalau nggak salah, gue baca ini salah satu pemilik caps terbanyak di timnas putri adalah Ika, bener nggak sih? Bener, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren Luar banget. biasa loh. Luar Senior biasa. berarti ya. Senior. Asalnya satu-satunya perempuan di SSB sekarang membuktikan bisa leading dan juara timnas putri. Tapi gimana sih prosesnya tuh seketat apa sih saat di timnas gitu? Kalau pas di timnas sih banyak ups and downs-nya juga ya, karena kan di timnas kita belum ada kompetisi juga, jadi agak susah gitu. Dan tapi untungnya di timnas yang cewek ini banyak training center gitu, jadi kita kayak training centernya lama, selama 1 bulan, 2 bulan, jadi bareng-bareng satu tim gitu. Dan ya itu kita lewatin gak gampang juga, prosesnya lama, nggak semudah itu juga. Kita juga banyak trial and error, lawan-lawan tim luar negeri yang grade-nya udah grade 1, yang bahkan kita belum sampai ngebayangin, oh ternyata di luar negeri tuh levelnya udah beda banget kayak gitu. Iya, Oke. Nah, kan sama-sama kita tahu ya ini olahraga yang nggak gampang. Di lapangan apapun bisa terjadi. Ya. Main keras misalkan, Iya, full betul. body contact, bahkan tackle keras sering terjadi. Nah, Ika tuh ngatasinnya gimana? Apalagi Ika kan kalau nggak salah back betul Ya posisinya? betul.
Lebih sering Body contact. berani body contact atau lebih sering menghindari tackle-tackle keras? Kalau untuk timnas ya harus berani ya untuk berjuang lawan negara, soalnya untuk negara. Pastinya banyak sih stigma-stigma orang kayak kalau main bola tuh emang harus keras, emang lu cewek bisa gitu kan. Pasti kayak ya ternyata aku bisa buktiin bisa bawa juara untuk timnas Indonesia juga. Tapi waktu itu sempet sih ada emang pas kena body contact tuh sampai cedera parah, patah tulang gitu-gitu ada. Wow. Pernah ngalamin. Iya, dan yang juga harus dijaga adalah moodnya. Karena kan stigmanya nih, kalau misalnya pemain cewek itu harus pandai-pandai menjaga mood. Iya nggak sih pada prakteknya? Terus kayak gimana saling support satu sama lain? Kalau di luar lapangan iya, cuman kalau di dalam lapangan kita harus profesional ya, apalagi sebagai atlet profesional. Jadi ya kalau di dalam lapangan emang harus ya apapun moodnya, apapun kegiatan yang di luar kita harus tetap fokus di lapangan. Itu tuh. Jadi Jadi kalau jeda turun minum di ruang ganti itu fokus dengerin pelatih ya, bukan ngejulitin pemain lawan. Ada nggak sih sekali-kali ngegosipin pemain lawan? Oh ada ya pasti kayak nih nomor ini mainnya jago banget, hati-hati ya, pasti kayak Oh, gitu. gitu ya. Tapi lebih ke masuk lagi ke Iya. dalam pertandingan. bukan ngejulitin orangnya. Tetap ngobrolin pertandingan ya. Iya. Karena harus fokus lah ya. Apalagi bela negara itu, Iya, betul. tanggung jawabnya gede banget. Karena nggak semua orang juga bisa terseleksi jadi timnas kan, Iya Kak? betul sekali. Terus kalau selama latihan bareng teman-teman apa aja sih kendala yang dihadapin? Kalau latihan bareng teman-teman sih mungkin kalau untuk timnasnya sendiri aku pengennya lebih banyak training center dalam waktu jangka lama aja ya, karena kan kita belum ada liga, jadi kayak mungkin anak-anak kurang jam terbang untuk main bola gitu sih. Jadi ya semoga PSSI makin banyakin jam terbang untuk pemain ceweknya di Indonesia. Oke, Ika, sorry nih. Kalau jadi malu sih ngomong ya sih. Maksudnya saya mau bilang, kalau saya stalking Instagramnya Ika, kelihatannya Ika nih glowing banget. Padahal kan yang namanya latihan, apalagi pertandingan, Iya. wah itu udah pasti benar-benar menguras Keringetan. energi, keringet. Menguras energi. Rahasianya apa tuh biar kelihatan Glowing. glowing? Kan kita tetap pada dasarnya cewek ya. Aku selalu dikasih tahu ayah sih, kamu tuh olahraganya cowok tapi tetap di luar lapangan harus tetap cewek, anggun kayak gitu. Ayah selalu ngasih tahu kayak gitu. Di skincarean Sama tetap mama. ya? Iya. Tuh, skincarean, sunscreennya SPF-nya pasti 50 plus plus 100 ya? Kak. 100? Iya, Oh ya aku ampun. pakai 110 di badan, Oh, 100 di muka. Iya, soalnya kan gitu. panas ya, waterproof juga pasti ya? Iya pasti. Berarti kalau Apa ada bedanya 50 plus plus sama 100 plus plus, David? David pakai yang mana biasanya? Saya mau dipakai apa aja nggak nolong. Jadi kalau ada berita pemain timnas yang sedang bersinar tuh bersinar di lapangan karena memang glowing Iya. dan bersinar juga cara mainnya Mainnya, gitu ya. Iya, memang harus dua-duanya ya. Iya, memang tuntutan harus kita sebagai dua-duanya. perempuan itu ya, Kak. Tuh, keren banget. Tapi memang kalau sehari-hari itu antar perempuan nih ya, satu tim tuh biasanya kan suka jadi ngegeng di luar timnas juga. Nah itu kayak gimana sih keseharian kalian di luar? Keseharian kita kalau di luar lapangan sih, ya apalagi kalau cewek-cewek ya rumpi-rumpi kayak gitu sih sama aja. Kayak ya misalnya hari ini kita libur latihan, kita kemana yuk bareng-bareng. Ya kadang keluarnya satu tim kayak anak-anak ini aja, geng mana gitu, satu tim bareng-bareng gitu sih. Emang dekat juga secara personal berarti ya, nggak Iya, cuma di tetap. lapangan doang. Ya, itu kan juga meningkatkan keharmonisan pas di dalam lapangan juga. Jadi kita bisa kenal satu sama lain, nih anak ternyata personalnya kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Chemistry-nya harus kebangun. Iya, chemistry-nya harus dibangun Nah, juga. roommate-nya itu aja atau biasanya kan ada yang udah roommate-nya kalau misalkan Iya. lagi pertandingan, Iya. udah cocok sama Bestie ini aja nih. aku, Bestie gitu. aku, kayak gitu. Kadang coaches ya, sering diubah-ubah sih biar kayak kenal satu sama lainnya aja kayak gitu. Oke, nah yang gak kalah penting juga gimana biar timnas putri Indonesia itu makin maju, iya nggak sih? Butuh ada kompetisi dan lain-lainnya, kita akan bahas tapi iklan dulu kali ya, Fit. Oke. Kita di Sapa Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Sapa Malam Kompas TV akhir pekan, kali ini masih bersama jagoan kita Ika. Ada pertanyaan yang gue lempar ke X tadi, wah warga X excited banget pengen tanya ke Ika. Ini titipan dari netizen nih. Pertanyaannya udah gue saring, yang pertama adalah soal kenyamanan. Ika pernah jadi right back, center back, pernah jadi gelandang juga. Paling nyaman main di posisi mana? Aduh semuanya nyaman lagi. Yang terakhir dimainin waktu final menang? Center back. Center back? Ya, Center back. center back. Tapi kan tingkat kesulitannya beda-beda ya? Iya pasti beda-beda sih. Kalau di center back tuh lebih kepada apa, emang sering
body contact, kontrol Duel. ya, duel Iya. bola atas gitu ya. Kayak gitu sih. Center back ternyata. Yang pertanyaan berikutnya ini emang netizen kan wajar ya kalau julid ya, jangan salahkan saya. Katanya nih ada stigma yang menyatakan kalau pemain sepak bola wanita tuh banyak yang jadi selebgram. Apa komentar Ika? Menurut aku ya, kalau misalnya dia masih bisa jaga fokusnya lebih ke atlet, ya why not? Jadi tetap harus bisa profesional sih intinya. Jadi ya emang harus fokus dulu menjadi atlet. Baru yang lain-lainnya bisa jadi side jobs atau apa mungkin. Kelihatan lah dari Instagramnya Ika setelah saya stalking juga lebih banyak dia ngepost aktivitasnya sebagai pemain timnas. Latihan, tanding, terus kadang ngasih sharing, ngasih coaching ke followers-followersnya. Betul. Keren. Sekarang kita main games. Oke. Gamesnya 5 aside. Ini pilih 5 pemain favorit timnas Indonesia versi Ika. Kita ranking ya dari nomor 5 dulu. Yang kelima. Biar seru. Saya juga versi saya, tapi saya versi timnas putranya. Kalau bukan Ika punya versi timnas putri, silakan. Oke. Yang pertama yang kelima nomor 5 favorit saya pemain timnas adalah Saya Faimut. Bambang Pamungkas. Ini versi saya. Oke. Versi Ika. Saya Faimut. Seva. Ya. Seva. Ya. Yang keempat saya sangat suka dengan Boas Salosa. Salika. Oke. Ya. Yang ketiga saya suka kiper timnas Indonesia Hendro Kartiko. Ika? Fani. By the way ini nih, spidolnya coba ganti dulu nih biar lebih jelas. Biar lebih jelas? Ya. Kayaknya sama aja deh. Yang kedua, wah saya lagi suka banget sih sama Tom Haye. Kalau Ika? Zahra. Zahra Musdalifah betul? Yes, Zahra Musdalifah. Wah, nomor 1 nih agak sulit, tapi saya suka legenda timnas kita yang punya tendangan salto yang sangat fenomenal, yaitu Widodo Cahyono Putro. Kalau Ika? Claudia. Wow, Claudia. Oke. Claudia Suneman. Suneman, sang pemilik Gol tendangan terbanyak. jarak jauh. Ya, Dan gol terbanyak juga di timnas Indonesia. gol terbanyak, rekor gol Ya. terbanyak di Indonesia. Dan mostly dari luar kotak penalti ya kalau. Ya, keren-keren banget kan. Oke, tepuk tangan buat Ika. Keren banget. Keren. Balik lagi ke kursinya, ke sofanya. Seru banget ya tadi ya, milih siapa aja pemain dan komentar netizen ternyata juga artinya banyak sekarang warganet, kita warga Indonesia udah mulai aware nih bahwa kita punya timnas putri yang berprestasi. Cuma kan PR-nya adalah kita belum punya kompetisi. Nah, kalau dari sisi Ika gimana sih sebagai pemain lihat ini? Sebagai pemain sih kita pastinya tetap profesional ya di dalam lapangan, mau ada liga atau nggak ada liga kita harus tetap fight di dalam lapangan untuk timnas Indonesia pastinya. Saya berharap sih semoga liga di Indonesia untuk wanita cepat digulir biar ya mungkin sepak bola Indonesia belum ada liga aja udah juara AFF. Mungkin kalau udah ada liga bisa masuk Piala Dunia juga, kan nggak ada yang tahu. Iya, amin. Tapi kalau nama-nama yang saya sebutin nih, Ika kenal nggak tadi? Ada BP, Boas. Kenal dong, legenda juga kan sepak bola cowok di Indonesia. Tuh, kenal. Jadi jangan bilang jebakan umur ya. Jangan bilang saya doang yang tahu. Ini Ika juga pengetahuan tahu. dan harus kenal dong ya. Nah, kalau Bang David nih mengamati sepak bola putri kita kan gimana nih? Apa yang diharapkan sebagai dirimu yang suka mengamati sepak bola? Iya, kalau yang saya bilang tadi, Claudia saya ingat karena gol-golnya sangat spektakuler. Yes. Yang saya rasa, saya pun sebagai seorang laki-laki yang masih suka main football, sangat sulit kayaknya bikin gol kayak gitu ya. Jadi artinya permainan sepak bola ini bukan cuma milik laki-laki, justru perempuan juga bisa membuktikan bisa kompetitif di tengah lapangan dan juga bisa menghasilkan gol-gol indah.
Iya, bener banget. Tadi kan Ika bilang bahwa harapannya ada kompetisi ya untuk timnas perempuan kita, untuk sepak bola perempuan kita. Karena belum ada kompetisi aja udah juara Piala AFF, apalagi kalau ada. Nah tapi sejauh ini dirimu yang ada di dalam timnas, progresnya kayak gimana sih yang kamu lihat? Menurut aku dari tahun ke tahun hingga akhir tahun ini, menurut aku progresnya udah cukup baik dan sangat baik ya, karena udah menjuarai Piala AFF yang itu. Apa sih yang bikin kalian bisa prestasinya luar biasa meskipun gak ada kompetisi? Gimana cara latihannya atau apanya sih yang menurutmu bisa melesat kayak gini? Kemampuan dari diri masing-masing pemain sih menurut aku. Karena kita kan juga udah kenal lama sama masing-masing pemain, dan kita juga ada TC jangka panjang yang bikin kita lebih mengenal diri kita masing-masing dan diri teman kita masing-masing juga. Dan menurut aku mentalitas anak-anak ini mentalitas juara sih. Berapa lama sih TC-nya itu kalau yang dirimu Total ikuti? sih udah 3 bulan. Oh 3 bulan ya? Ya, di Jepang, di Belanda, dan Laos terakhir. Intens dan memang ke berbagai negara juga, Fit. Iya, yang satu penasaran, yang bikin saya penasaran adalah kalau kompetisi ada liganya, ada kompetisinya, kan persaingannya otomatis di liga ya, supaya pemain menonjol di klubnya masing-masing supaya tadi terpantau oleh head coach gitu. Nah kalau di timnas putri kan liganya nggak ada nih, berarti persaingannya tuh di mana? Klub nggak ada. Atau ada waiting list di bawah gitu yang dilihat kalau performanya menurun sudah ada pemain yang sedang dipantau gitu? Iya seperti itu sih, mungkin pas kita kan di training center juga in out pemain kan. Jadi kayak kita seleksi juga di TC itu, di timnas tuh seleksi juga. Pertama tuh mungkin ada 30 anak yang masuk, terus ada pencoretan, terus ada lagi yang masuk. Jadi kayak ada yang keluar, ada yang masuk terus. Jadi yang bakal stay tuh yang di pas deket-deket mau turnamen tuh ada cuma 20, mungkin dari 100 atau 150 yang diseleksi dari turnamen-turnamen yang terakhir gitu. Yang dilihat performanya masih di atas rata-rata kayak gitu sih. Jadi memang prosesnya juga nggak gampang ya, Fit ya. Nah kalau nggak ada kompetisi, terus gimana sekarang kalau yang dirimu lihat untuk penjaringan timnas putrinya? Mungkin lebih ke turnamen ya, meskipun nggak ada kompetisi, mungkin masih tetap ada kayak turnamen-turnamen, dan sekarang masih ada berjalan turnamen Pertiwi. Oh gitu, memang masih ada ya? Iya, dan itu juga ada talent scouting buat timnas-timnas yang U17, U20, kayak gitu sih. Nah berarti mungkin untuk menatap next kompetisi di 2025 tadi ya, Asian Women's Cup, apakah skuad yang sama ketika menjuarai AFF atau mungkin nanti ada pembaruan-pembaruan? Nah itu kita lihat performa terakhir anak-anak. Nah yang performanya masih tetap baik, bagus, dan tetap di atas rata-rata, dan itu mungkin dia bakal tetap stay di timnas sampai turnamen tersebut dilaksanakan. Meskipun juara kan pasti tetap ada evaluasi ya, pasca tanding. Itu betul. kayak gimana yang didapatkan oleh timnas? Evaluasinya sih ya itu tergantung dengan dari coach Mochinya sendiri ya, head coachnya. Mungkin dengan pergantian pemain atau mungkin TC kita dengan jangka yang lebih panjang lagi dari yang 3 bulan itu. We'll see lah. Tapi Coach Mochi gimana sih untuk melatih kalian itu timnas putri? Seperti apa Coach pola latihannya? Mochi itu orangnya tegas di dalam lapangan, tapi di luar lapangan tuh fun. Oh gitu? Iya lucu banget, kayak lucu aja gitu, suka ngelawak bahkan kayak gitu-gitu, suka ngehibur kita. Mungkin udah anggap kita anak beliau sendiri mungkin ya, seperti itu sih. Jadi tetap profesional pasti. Iya. Banyak pecinta sepak bola juga yang suka jadi pelatih dadakan nih ya. Di X, di Instagram juga kalau timnas performanya lagi drop tuh suka banyak yang kenapa nggak mainin ini Betul, komen-komen ya banyak ya. Komen-komennya tuh sok-sok ngerti bola gitu ya. Si paling coach gitu ya. Si paling coach. Dan menurut Ika dengerin kata netizen atau kata pelatih? Dengar kata pelatih dong. Tapi kalian masih suka baca komen-komen netizen gitu nggak sih? Kadang aku suka baca tahu kalau lagi gabut gitu, kayak ya udah aku baca aja. Kadang kalau ada yang positif ya oke aku ambil, kalau negatif lah ya udah kayak ya udah mau gimana lagi gitu sih paling. Tapi kalau dimarahin pelatih gitu nggak pernah baper? Enggak dong, karena mentalitas kita udah diuji dari lama banget, jadi kayak ya udah mungkin kan pelatih marahin dan ngasih tahu tuh pasti ada sebabnya dan tujuan yang baik untuk kita sendiri. Iyalah ya, daripada ngedengerin netizen nih kalau kritik mendingan dengerin kata pelatih ya. Betul. Pernah nggak dalam kondisi di mana di babak pertama banyak kesalahan gitu, bahkan mungkin lawan lebih dominan, kata-kata pelatih yang membangkitkan semangat teman-teman
untuk rise up di babak kedua tuh? Oh yang kemarin yang final kan sempat masih 0-0 babak pertama. Yang lawan Kamboja Ya. kemarin. Iya. Udah. Oh yang ini pertandingan pertama lawan Kamboja juga. Kita sebelum final Oh, ketemu pernah Kamboja ketemu itu di grup iya juga. ketemu di grup dulu sama Kamboja dan itu 0-0. Dan di pertandingan yang final kita ketemu lagi dan coach selalu bilang ini waktu kalian. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Itu sih. Apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Kan 0-0 final, pressure-nya makin tinggi Iya pasti kan. pressure-nya makin tinggi. Udah mau babak kedua lagi kan. Tapi coach juga udah ngasih yang terbaik dengan cara pas mengevaluasi kita. Jadi kita habis pertandingan tuh dikasih kayak semacam ini loh pas kita main ditayangin lagi yang pertandingan pertama terus ini kesalahan kalian kayak gini ya jangan diulangin lagi dan dicari kelemahan lawan di mana. Terusan lawan kuatnya yang di bagian mana. Nah kita berusaha untuk nutupin dan dia ternyata taktiknya berhasil untuk di final. Nah, treatment head coach beda nggak sih apa treatmentnya yang dirasain teman-teman? Entah mungkin secara ya kita sama-sama tahu ya, saya pengamat sepak bola juga sering lihat pelatih yang temperamen, kalau di ruang ganti tuh ya kan suka ngelempar barang, Iya, suka mukul lemari. Nah, treatment yang dirasain teman-teman tuh seperti apa untuk membangkitkan semangat biasanya? Kalau Coach Mochi sih lebih ke kata-kata motivasi ya. Dia tuh menurut aku orangnya nggak berat temperamen atau marah atau kalau ngasih tahu pun harus lembut banget. Kalau ngasih tahu pun nggak kayak yang nada tinggi tuh nggak bahkan. Dan kayak misalnya ngasih tahu kita masih kalah atau apa, nggak apa-apa kita coba lagi kurangin kesalahan masing-masing, perbaiki di babak selanjutnya kayak gitu-gitu sih. Ngomong-ngomong Coach Moshi, aku tuh kan lihat ya waktu kalian dapat medali itu Iya. ya, Coach Moshi sampai ngeliatin bolak-balik medalinya Iya, kayak betul-betul. nggak percaya itu kayak gimana sih suasananya di lapangan waktu itu? Saya aja merinding nontonnya. Suasananya sih mungkin pasti beliau sangat senang dan bangga ya. Apalagi aku ngeliat Coach Mochi itu orangnya bener-bener rajin banget sampai beliau kan belum hafal Indonesia Raya kan. Beliau sampai bikin print sendiri pas nyanyi Indonesia Raya dia baca. Beliau baca sambil nyanyi Indonesia Raya pas berkibar benderanya itu. Luar biasa ya, dan kebayang bagaimana suasana kalian waktu itu ya, sempat 0-0 terus Iya. bisa membalas di babak kedua akhirnya dapat medali itu ada di tangan kalian tuh pasti luar biasa bangganya ya. Pasti. Nah, kalau ngomongin temen seperjuangan nih, kalau di dalam lapangan pasti ya kan kita fokus ke pertandingan. Tadi kan ada kehidupan di luar lapangan. Iya. Biasanya kan ada prediksi si paling gitu ya. Si paling julid, si paling cerewet, si paling pemberi semangat, Si paling si sabar. paling sabar. Ada gak? Ada, pastinya ada. Karena kan cewek dengan berbagai macam moodnya banyak sekali ya. Jadi ya banyak juga teman-teman yang kayak gitu. Kalau si Paling julid siapa? Si paling julid. Paling julid, Zahra. Zahra kalau lagi nonton. Zahra. Tapi seru ya kalau Tapi seru sih. si paling bestie siapa bestinya? Zahra juga karena Oh, iya. Zahra, Salika, kita bestinya tuh berlima. Kalau si paling Sama Klau. sentimental, gampang tersentuh perasaannya sampai nangis. Aku. Ika. Serius? Iya serius. Momen-momen apa biasanya yang nggak tahan untuk meneteskan air mata? Ya kalau kayak menang kemarin gitu kan, aku saking terharunya karena kan udah 7 tahun di timnas baru ini juara. Betul. Oh iya, dan Apa-apa. iya apa-apa jadi ke bawah Iya, suasana jadi ke ya. Tapi berikutnya kan pasti ada harapan besar nih Ika udah dapat juara Piala AFF barengan sama timnas tentunya. Nah, kedepannya apa sih yang diharapkan biar prestasinya lebih melesat lagi? Mungkin aku lebih berharap ya dengan kita bisa juara di Piala AFF ini membuka jalur untuk bisa cepat dilaksanakan Liga 1 wanita ini agar ya mungkin kita bisa lebih berkembang, lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya untuk Indonesia pastinya. Amin, amin. Oke, terima kasih ya Ika atas sharing-sharingnya ya. Kita Iya. tunggu kompetisi berikutnya dan kita nggak sabar lagi ngelihat sepak terjang teman-teman Ika. di Nanti timnas. kalau Ika tanding kita nonton jangan lupa dadah-dadah ke kita ya. Sama Boleh? saya. Titip satu boleh untuk next turnamen, mungkin saya boleh minta satu jersey dari Boleh. karena nomornya 13 sesuai dengan tanggal lahir saya. Sekali lagi thanks banget ya Ika Terima ya. kasih banyak. Ditunggu kita ketemu lagi.